Ini Abah luar biasa Pak. Lupa, ingat, putus, sambung. Abah lagi ngajarin kita untuk menjaga sholatul wusta. Abah lagi ngebimbing diri kita untuk dawam di dalam sholatul wusta. Salat yang ada di tengah-tengah baina sufla wal ulya, antara atas dan bawah, wa bainal yamin wasyimal, di antara kanan dan kiri, ini yang di tengah-tengah salatul wusta. Adanya di Latifatul Akhfa. Jikalau bapak-bapak merasakan keasyikan, rasa zauk, rasa syauk yang mengalir dalam diri kita, dalam kalbu kita, dari latifatul kalbi meningkat ke latifatul ruhi, dari latifatul ruhi meningkat berpindah ke latifatul khafi, terus sampai ke latifatul akhfa, terus naik ke latifatul nafsi, sampai ke latifatul kula jasad. Di situ yang disebut sholatul wusta. Kalau sudah menemukan salat wusta, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Rapi. Pemirsa, Abah lagi mendidik, mentarbiah kita. Untuk apa? Agar ruhaniyah kita meningkat. Yang tadi alfa jadi ingat. Yang tadi malas jadi bersungguh-sungguh. Tapi itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak dipaksakan. Karena Allah bersifat Al-Qahar, maha memaksa. Ayo paksakan diri kita. Ya. Kalau andai kata salat syariah dan salat tarekah digabungkan menjadi satu, zahirnya salat, batinnya salat, maka Allah akan memberikan ajrun, pahala yang begitu besar, yang begitu azim. Apa pahala bagi mereka yang salat menggunakan ruhaniyah? Yaitu makom kurbah. Makom kurbah itu makom kedekatan hamba dengan Allah. Makom kurbah itu makomnya para anbiya wal auliya was suhada wasalihin. Bapak Ibu bahagia, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Sya'ban ya. Sya'ban tepatnya tanggal 2 Sya'ban. 5 hari yang lalu seluruh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan Isra dan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan menjabarkan Isra Mi'raj karena para mubalik, para dai telah menjabarkan perjalanan yang begitu spektakuler Isra dan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapati oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Mi'rajnya? Yaitu perintah salat. Salat masuk ke dalam rukun Islam yang keberapa? Masuk ke dalam rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Yang pertamanya apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang pertama tidak bisa dipisahkan, harus syahadat. Dan itu modal kita sewaktu kita belajar zikir. Ya. Ditalkinnya apa? La ilaha illallah. Asyhadu alla adalah penyaksiannya. Di mana penyaksiannya? Di alam arwah. Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan keberadaan Allah, tapi di alam arwah. Ya, di alam arwah. Makanya disematkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di dalam rukun Islam yang pertama. Tidak bisa dikatakan seseorang Islam dari kafir, dari Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha kalau dia tidak bersyahadat Islamnya kita, karena Islam keturunan. Dan kita disyahadatkan. Kapan disyahadatkannya? Sewaktu kita lahir, diazankan di kuping sebelah
Di dalam kalimat azan ada syahadat. Ya. Saya tidak akan bahas itu. Tapi yang saya bahas adalah rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Perintah ibadah, seluruh ibadah baik puasa, zakat, haji dan lain sebagainya Allah perintahkan melalui malaikat Jibril, melalui Al-Qur'an, melalui firman Allah, tapi tidak dengan salat. Perintah salat bukan diterima baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, tapi langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ditemani oleh Jibril, mengendarai buruk dan Jibril bangsa cahaya. Wa khuliqal malaikah min nurin, dan Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal barkun min nurin, dan Allah ciptakan barkun, jamaknya buruk, dari cahaya. Dari cahaya siapa? Kan pertanyaan seperti itu. Min nurin Muhammadin, dari cahaya Muhammad. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, singgah dulu di Madinah, singgah lagi di Tursina, singgah lagi di Bethlehem, singgah lagi di Masjidil Aqsa, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, baru Mi'raj. Sebelum Mi'raj dibelah dulu dong dada baginda Rasulullah. Itu siloka, silo kalau belum terbuka. Ya. Akhirnya dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, melewati lapisan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, berjumpa dengan Nabi Adam, berjumpa dengan Nabi Nuh, berjumpa dengan Nabi Idris, terus berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, sampai Sidratil Muntaha. Rasul disuruh sendiri untuk menghadap Allah. Kata Jibril, ya Rasul, ayo sendiri ke atas sekarang untuk berjumpa, ya, untuk berjumpa dengan Allah. Ya Jibril, kenapa engkau tidak menemani aku? Ya Rasul, aku kan tercipta dari cahayamu. Kalau aku ikut engkau berjumpa dengan Allah, meleburlah cahayaku, karena cahayaku tercipta dari nurmu, nur Muhammad. Rasul sendiri, Bapak Ibu, untuk melangkah berjumpa dengan Allah, ya. Di Arasy Rasul dijemput oleh malaikat yang menjaga Arasy untuk berjumpa dengan Sang Pencipta Khalik. Gemetar badannya, penuh dengan keringat mengucur dari muka dan badannya, tertunduk, bukan tertunduk takut, takjub. Segitu luar biasanya Rasul mengeluarkan keringat dan gemetar, sampai didatangi oleh malaikat penjaga Arasy. Apa yang diucapkan oleh Rasul? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Pujian yang Rasul ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatut, suatu penghormatan yang begitu mulia, tiada yang mulia selain Engkau ya Allah. Dan ucapan yang indah aku peruntukkan kepada Engkau Sang Khalik. Dibalas malah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Allah balas malah, ya, salam sejahtera untuk engkau ya Rasulullah. Tapi Rasulullah setelah diberikan salam penghormatan oleh Allah, dia tidak merasa puas diri. Dia sebutkan hamba-hamba dan pengikutnya umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina wa ala
ibadikas shalihin. Disebutkan Pak, kita orang-orang yang soleh, pengikut umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Allah memberikan perintah salat langsung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disematkan di dalam rukun Islam yang kedua di dalam surat Thaha. Aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya Rasulullah, wahai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqimis shalah, dirikan, tegakkan salat. Kalau saya mau bertanya sama Bapak Ibu punya orang tua, kalau orang tua menyuruh, perintah wajib atau tidak? Wajib kita laksanakan atau tidak? Wajib. Begitupun Allah al-amru bil amri lil wujub di dalam usulul fiqh. Perintah yang ada terletak di dalam firman Allah yang berbentuk Al-Qur'anul Karim lil wujub, wajib kita laksanakan. Saking pentingnya salat tersebut. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Apa sih makna salat? Ayo, ada yang tahu nggak makna salat secara bahasa? As-salatu kurang sempurna. Salat secara bahasa adalah as-salatu ad-du'a'u. Salat secara bahasa berdoa. Atau secara bahasa yang lain as-salatu adzikru. Salat itu adalah zikir. Pak, salat apa? Zikir. Salat itu doa. Jika dalam salat pada saat Bapak sujud menambah doa dengan Rabbik firli wali walidayya warahmah kama rabbayana shaghira, boleh enggak? Boleh enggak Pak? Bu, jangan ragu. Boleh tidak? Boleh. Waktu sujud Bapak baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin, boleh tidak? Boleh. Pada saat Bapak sholat maghrib di ruku terakhir bangun dari ruku, Bapak baca kunut nazilah, boleh tidak? Boleh. Jangan takut, karena sholat secara bahasa ad-du'a ay azikru. Sewaktu Bapak tahiyat sebelum salam membaca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wala ta'atika, boleh tidak? Boleh. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, boleh. Ya, itu pengertian salat. Yang nggak boleh, kalau Bapak yang rukun maupun yang sunnah digantikan dengan yang lain, itu tidak boleh. Bapak ruku baca doa ruku, Bapak sujud baca doa sujud dulu, baru tambahan doa yang lain, boleh. Bapak di tahiyat baca tahiyat dulu, tahiyat selesai baca tambahan yang lainnya muqallibal qulub, boleh. Ya Pak. Ya, yang nggak boleh disuruh sholat udah mengaku dirinya sholat. Jikir wae, kan jikir sholat. Itu nggak boleh Pak. Ya, itu sholat secara bahasa. Sholat secara istilah muftatahatun bitakbiri wa mukhtamatun bitaslim. Sholat secara bahasa diawali dengan iftitah. Muftatahatun bitakbir, diawali, dibuka. Iftitah itu pembukaan. Dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Takbir zikir bukan? Zikir. Allahu Akbar, artinya Allah Maha. Segala yang mengagungkan, membesarkan, mengesahkan, mensucikan, memuji nama Allah namanya zikir. Muftatahatun diawali dengan takbir. Kalau sudah takbir Bapak nggak boleh baca usolli. Jadi usollinya sebelum takbir. Kalau andai kata ada yang mengatakan nggak boleh usolli, saya kan baca usollinya sebelum takbir. Sholat itu diawali dengan Sewaktu kita baca usolli udah sholat belum Pak? Belum. Ya. Jadi sholat itu diawali dengan
Kalau usolli itu niat sebelum takbir, namanya itu belum melakukan sholat. Dipahami Bapak Ibu? Muftatahatun, diawali dengan takbir mengagungkan, membesarkan nama Allah, wa muhtamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Salam itu apa Pak artinya Pak? Damai, tentram, sejahtera. Kalau Bapak Ibu setelah salat masih gelisah, berarti belum damai, perlu dikeras cek salatnya. Kalau Bapak Ibu setelah salat masih was-was, berarti belum tenang salatnya. Kalau Bapak Ibu setelah salat masalah demi masalah menghantui dan seakan-akan takut dengan kehidupan yang nyata ini, berarti harus diintrospeksi salat kita. Yang menjadi pertanyaan, gimana untuk bisa menghadapi atau melakukan salat tersebut menjadi baik, salat menjadi damai, salat menjadi tentram, salat menjadi sejahtera, salat menjadi solusi, salat bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul cinta, syauq dan zauq dalam diri kita. Nah, yang mana yang salatnya? Ada. Dilanjutkan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua, sungguh sangat beruntung, sungguh menang, sungguh bagi mereka menjadi pemenangnya orang-orang yang beriman yang mana di dalam salatnya ada khusyuk. Pekerjaan lahir apa pekerjaan batin Pak? Pekerjaan jasad ada apa pekerjaan ruh ya. Nah, salat terbagi dua. Untuk mendapatkan dan menggapai salat yang khusyuk tertera di dalam kitab Sirul Asrar. Boleh kan Pak saya nyontek Pak ya? Boleh ya. Karena saya nggak hafal banyak banget. Ya, boleh Pak ya, Bu? Boleh ya. Ya. Jadi salat terbagi dua, ada disebut dengan salat syariat dan tersebut dengan salat tariqah. Ya. Salat syariat yang mana sih Pak? Salat syariat itu diawali dengan takbir. Pas begitu ada takbiratul ihramnya, ada baca iftitahnya, ada baca suratnya, ada baca lagi rukunya, ada tuma'ninanya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud, ada lagi rakaat kedua dan sampai selesai dirangkum. Salat terbagi menjadi 3 bagian. Ada rukun qauliyah, rukun ucapan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya rukun qauliyah. Yang kedua adalah rukun fi'liyah, rukun gerakan ruku, gerakan sujud, gerakan lagi bangun di antara dua sujud, ada tahiyat, itu gerakan. Ya, ada yang terakhir rukun qalbiyah, rukun menghadirkan Allah di dalam hati. Nah, ini kita bahas. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Hafidzu 'alas shalawati was shalatil wusta." Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidzu, jagalah salat engkau, wassalatil wusta, khususnya salat yang di tengah-tengah." Sebagian mufassirin mengatakan salat yang di tengah-tengah adalah salat asar. Oh, silakan aja, karena mereka punya dalil, punya hujjah. Tapi di dalam kitab Sirul Asrar fi ma yahtajul ilail abrar, yang dimaksud salat yang di tengah-tengah adalah salat yang berada di tengah-tengah dada kiri dan dada sebelah kanan, antara atas dan bawah.
Kita bahas masalah sholat syariat. As-sholatus syariah arkanul jawahir ad-dhahir biharakatil jismaniyah minal qiyami wal qiraah wal ruku'i was sujudi wal qu'udi was sauti wal alfadi walida jama'aha bilabdil jam'i biqaulihi ta'ala hafidhu ala sholawat. Jadi yang saya katakan tadi, sholat secara syariah adalah rukun-rukun seluruh badan yang ada di dalam jismaniyah, gerakan tangan, biharokatil dengan gerakan-gerakan, biharokatid zahir dengan gerakan-gerakan zahir, tangan takbiratul ihram, pas begitu ada gerakan rukuknya, ada gerakan sujudnya, bisautin dengan suara yang dijaharkan. Itulah, dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat secara syariat, diakhiri dengan salam. Jadi kalau bapak ibu melakukan sholat yang kita lakukan sehari-hari, itulah sholat secara syariat. Muftatahatun bit takbiri wa muhtamatun bit taslim. Ini yang terkenal. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di situ ada rukun dan wajibnya sholat. Tetapi salat tariqah bukan itu yang dimaksud. As-salatu tariqah salatul qalbi mu'abbatun ilallah ila yaumil qiyamah. Di dalam kitab Sirul Asrar Bima Yahtaju ilal Abrar bahwasanya salat tariqah yakni salatul qalbi, yang mana kalbu hadir kepada Allah, mu'abbadatun ila yaumil qiyamah, selamanya. Sewaktu salat kita ingat, selesai salat kita ingat, berjalannya kita ingat, duduknya kita ingat, tidurnya kita ingat. Itulah salat tariqah, mu'abbadatun ilallah bihuduril qalbi hatta yaumil qiyamah, sampai akhir kiamat. Ini sholat tariqah. Enggak mudah Pak untuk menghadirkan hati kepada Allah. Sampai baginda Rasulullah SAW bersabda, la salata illa bihuduril qalbi. Tidak bisa dikatakan seseorang salat dawam salatnya wusta di tengah-tengah, salatnya dia bisa sampai kepada Allah kalau tidak bisa menghadirkan Allah. La salata illa bihuduril qalbi. Tidak bisa dikatakan seseorang sampai diterima salatnya kecuali dia bisa menghadirkan hatinya kepada Allah. Gampang apa susah Pak? Gampang apa susah Bu? Gampang apa susah? Gampang. Orang lagi salat Pak, lagi salat yang namanya kunci hilang bisa ketemu kok, dibilang gampang. Lagi sholat, ibu-ibu lagi masak ikan, akhirnya teringat, waduh kompor belum dimatiin ya. Lagi sholat ada kucing lewat, berpikir deh otak kita, nih kucing habis ngondol ikan siapa nih ya. Susah Pak Bu, susah kalau andai kata kita tidak punya alatnya. Susah kalau andai kita belum ditalkin oleh guru mursyid kamil mukamil ya. Apalagi nanti dikala kita sudah takbiratul ihram, Allahu akbar, yang akbar hanya Allah. Sudah kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ya, hidupku, matiku, urusanku, aku serahkan kepada Engkau. Masuk ke alam jawahirul batin, anggota batin merasakan kehadiran Allah. Berjalannya darah dari kaki sampai ke ujung rambut, dari tangan sampai ke tengah dada, itu asma semuanya. Daging merasakan perjalanan asma'nya Allah, tulang merasakan zauk, cinta, rindu kepada Allah, sampai sumsum tulang, jawahirul batin, semuanya dari jawahirul jismi
wa jawahirul batin, merasakan kehadiran, merasakan adanya terkoneksi hati kita kepada Allah. Hafidhu, itu yang dijaga kata baginda Rasulullah. Hafidhu ala salawati was salatil wusta, kata Allah dan firman-Nya, itu yang dijaga, itu yang dipelihara, itu yang didawamkan, itu yang diperjuangkan, itu yang dimujahadahkan, agar ada rasa kedekatan kita dengan Allah. Bibir mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ruh selalu ingat kepada Allah, selalu merasa dekat kepada Allah, selalu rindu kepada Allah, hati di dalam mengingat Allah. Wasirruhu fi sirrihi, kalau andai kata jismani, ruhani, jismani sudah salat secara syariat, ruhani sudah salat secara tariqah, wasirruhu fi sirrihi, nanti Allah perjalankan sirnya, karena pemilik sir adalah Allah. Wasirruhu fi sirrihi. Kalau ibadah salat syariat ada yang membatalkannya, lagi salat kentut batal, lagi salat makan batal. Apakah salat tariqah ada yang membatalkannya? Ada. Idza ghafala dzakir, jikalau si ahli zikir atau pengamal zikir ghaflah, lupa, lagi ngomong di podium lupa kalbunya kepada Allah. Ini sekarang juga lagi lupa, Pak. Sekarang juga lagi lupa. Iya. Batalah salatuhu, maka batal salat tarekohnya. Diulang lagi, diingetin lagi. Ini abah luar biasa, Pak. Lupa, ingat, putus, sambung. Abah lagi ngajarin kita untuk menjaga sholatul wusta. Abah lagi ngebina, ngebimbing diri kita untuk dawam di dalam sholatul wusta. Salat yang ada di tengah-tengah baina sufla wal ulya, antara atas dan bawah, wa bainal yamin washimal, di antara kanan dan kiri, ini yang di tengah-tengah sholatul wusta. Adanya di Latifatul Akhfa. Jikalau bapak-bapak merasakan keasyikan, rasa zauq, rasa syauq yang mengalir dalam diri kita, dalam kalbu kita, dari latifatul kalbi meningkat ke latifatul ruhi, dari latifatul ruhi meningkat berpindah ke latifatul khafi, terus sampai ke latifatul akhfa, terus naik ke latifatul nafsi, sampai ke latifatul kula jasad. Di situ yang disebut sholatul wusta. Tapi memeliharanya susah, Pak. Iya. Dan batalnya jikalau kita lupa. Kalau sudah menemukan salat wusta, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar, rapi. Ustadz, kenapa saya sholat tapi saya masih mengambil hak orang? Ustadz, kenapa saya sholat saya masih senang gibahin orang? Ustadz, saya sering sholat bangun malam tapi masih menjelek-jelekan orang. Ayo dong, ikra kitabak, baca dong diri engkau. Kenapa kita masih seperti itu? Oh, ternyata sholatnya belum wusta, sholatnya belum daim. Salat wusta dan salat daim itu hampir mirip dan sama. Wusta itu di tengah-tengah manteng terus kolbunya kepada Allah. Daim itu udah selamanya mu'abbadat. Daim udah selamanya dia. Hatinya nggak pernah lupa sedetik pun kepada Allah. Seperti hati baginda Rasulullah, seperti hatinya Tuan Syekh Abdul Qadir, seperti hatinya Pangeran Sa'abah. Ainuhu qad na'isat wa qalbuhu lam yanam. Bahwasanya baginda Rasulullah matanya sudah terpejam, matanya sudah tertidur, sama seperti Syekh Abdul Qadir, sama seperti Pangeran Sa'abah, tapi hatinya tidak pernah lupa sedetik pun kepada Allah. Terus dia salat daim, selamanya dia salat. Walaupun dia sudah wafat, intikal, pindah alam, tetap dia masih salat thariqah.
Buktinya apa? Banyak ikhwan-ikhwan abah yang diperjalankan ke suatu tempat fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di situ Pangeran Sabah memimpin zikir. Oh, berarti Pangeran Sabah salat wusta, salatnya daim. Ya. Kalau sudah tembus ke salat tarekat, thariqah, akan bersih seperti tanbih. Buktikan kebajikan yang timbul dari kebajikan semua yang timbul, Pak. Amal-amal yang baik yang timbul dalam dirinya, karena dirinya, ruhaniyahnya, nafasnya tidak pernah lupa sedetik pun kepada Allah. Kalau andai kata sudah banyak mengingat Allah dan dia istiqamah sampai dia menerima zauq dan syauq dari Allah, ada rasa rindu, rasa cinta, mahabbah, bahkan sudah diberikan gelar arif billah, tidak ada yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang menyinggung perasaan manusia. Ya, bahkan Bapak Ibu pernah gak sih kalau nyuruh anak-anak itu, kita punya anak nih Pak ya Bu, suruh sholat, males gak kira-kira anak kita suruh sholat? Iya, ntar, masih lama ya. Subuh bangun subuh, kitanya meleng, dia tidur lagi. Ngerasa gak Pak Bu? Ya, padahal memang udah diperintahkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah, wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir ilaiha. Hei ya Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, suruh, instruksikan keluargamu untuk melaksanakan ibadah sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah jika engkau menyuruh anak-anakmu, keluargamu sholat. Sabar itu pekerjaan badan apa pekerjaan ruh, Pak? Pekerjaan ruh. Kalau bapak ibu anak-anak mau nurut perintah bapak ibu, hidupkan dulu rohani kita, baru suruh anak kita. Nanti Allah yang ngerapihin. Paham gak maksud saya Pak? Paham gak? Kalau bapak ibu anak-anak mau nurut perintah bapak ibu, koneksikan ruhani bapak ibu kepada Allah dengan mengkoneksikan kepada guru mursyid, nanti Allah yang ngerapihin semuanya. Paham nggak ya? Kan anak kita kalau kita suruh, ayo Isam bangun Pak, kita meleng, dia tidur lagi. Pulang sekolah, ayo sholat duhur, kita meleng, dia masuk kamar. Bener nggak sih Pak? Ya, kok susah banget nyuruh anak kita sholat? Karena hati kita tidak melibatkan Allah. Koneksikan hati kita, hadirkan Allah terlebih dahulu agar kita bisa bermunajat. Karena pada saat kita menghadirkan Allah, di situ kita munajat, maka tidak tertolak doa kita. Bapak baca misalnya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah keluargaku ahli salat yang bisa mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan seluruh keturunanku, Rabbana wa taqabbal doa, dan Engkaulah yang maha mengijabah menerima doa. Tapi kalau lisan kita nggak salah Bapak, kalau andai kata kita mengucapkan seperti itu, tapi koneksikan dong hati kita. Ya, koneksikan hati kita kepada Allah. Kalau untuk urusan sholat, paksa anak-anak kita Bapak Ibu. Saya punya anak Hisham, baru usia 2 tahun, dari tidur saya angkat ke kamar mandi subuh. Saya dirikan di keran, sholat nak, duduk. Wah, walaupun masih ngantuk-ngantuk, ngudunya acak-acakan Pak, nggak apa-apa. Anak saya yang perempuan Asma, umur 1,5 tahun, udah bisa jalan, saya angkat dari tempat tidur. Ayo, harus dipaksa. Karena Allah bersifat Al-Qahar, maha memaksa. Ayo dong paksa anak kita. Karena ini dalilnya jelas, firmannya jelas, wa'mur. Ayo, ajak, suruh, perintahkan anakmu
Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu bis-shalah wastabir 'alaiha. Ayo perintahkan anakmu untuk sholat. Kalau andai kata pada usia sekian anak tidak sholat, maka pukul, gebuk. Yang dimaksud pukul itu, gebuk itu bukan menggebuk anak kita, Pak, Bu. Gebuk setan yang ada di dalam jismani anak kita dengan apa? La ilaha, dengan munajat, zikir khafi, itu menggebuknya, itu alat menggebuk. Kalau andai kata bapak punya anak susah, diajak untuk sholat, Robitoh maguru, hidupkan, koneksikan hati kepada Allah, munajat kepada Allah. Pada saat bapak munajat, ibu munajat, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, terkoneksi hati kita kepada Allah, tidak ada sekat antara kita dengan Allah. Pada saat itu maqam mustajabah. Siapa yang membawa doa itu? Pangersa Abah. Bapak ibu kan ditalkin oleh pangersa Abah. Bapak ibu dapat alatnya dari siapa? Dari siapa, Pak? Pangersa Abah. Ayo dong. Pernah kasih bapak ibu berkomunikasi dengan Abah walaupun Abah sudah tiada? Abah, saya punya anak susah banget diajak sholat. Komunikasi aja. Abah, komunikasi. Genggam kalbu saya, Abah. Ayo Abah, biar saya semangat ibadah. Ayo Abah, biar saya bisa melaksanakan ibadah malam. Ayo Abah, agar saya bisa melaksanakan sholat nawafil. Apa kata baginda Rasulullah? La yataqarraban nas ilallah illa bin nawafil. Tidak bisa dikatakan seseorang dekat, seseorang cinta kepada Allah, seseorang mengenal Allah kalau dia belum melaksanakan ibadah nawafil. Ibadah sholat sunnah. Ibadah salat sunnah amalia pangersa Abah banyak gak, Pak? Banyak. Abah lagi ngegembleng kita untuk menjadi hamba Allah. Tidak bisa dikatakan seseorang dekat kepada Allah illa bin nawafil, kecuali mereka melaksanakan ibadah yang wajib disertai dengan ibadah yang sunnah. Masuk bulan Rajab ada salat sunnah Rajab, di awal Rajab, malam Jumat pertama Rajab ada sholat sunnahnya, di pertengahan Rajab ada sholat sunnahnya, di akhir Rajab ada sholat sunnahnya. Masuk bulan Sya'ban, di pertengahan nisfu Sya'ban ada sholat sunnah Sya'ban berapa rakaat? 100. Yang lain ada nggak perintah itu? Yang lain ada nggak amalia-amalia itu? Tidak ada. Mungkin orang-orang tarekat pun jarang yang mengamalkan sholat tersebut. Ya, belum lagi habis maghrib ada sholat nafilahnya, ada sholat sunnahnya, ba'diyah, di syukrin ni'mat, awabin, di hifdil iman, ada sholat sunnah juga, birrul walidain. Nanti sholat isya ada lagi sholat sunnah lidafil. Mau tidur pun ada sholat sunnahnya, sholat sunnah mutlak. Bangun tidur jam 2 ada salat sunnahnya. Taubat, disyukril wudu, tahajud, tasbih, witir, apa itu apalagi banyak. Mandi malam, aja amalia-amaliahnya. Pangersa Abah lagi mendidik, mentarbiah kita. Untuk apa? Agar ruhaniyah kita meningkat. Yang tadi alfa jadi ingat, yang tadi malas jadi bersungguh-sungguh. Tapi itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak dipaksakan, karena Allah bersifat Al-Qahar, maha memaksa. Ayo paksakan diri kita, ya Bapak Ibu. Nah, langsung masuk akhir lah, karena udah 40 menit. Ya. Fa idza jatama'a salatani zahiran wa batinan faqad tammatis salatu ajruha 'azimun fil qurbah bi ruhaniyati wad darajah bi jismaniyah. Nah, kalau andai kata salat syariah dan salat thariqah digabungkan menjadi satu,
zahirnya salat, batinnya salat, maka Allah akan memberikan ajrun, pahala yang begitu besar, yang begitu azim. Apa pahala bagi mereka yang salat menggunakan ruhaniyah? Yaitu makom kurbah. Makom kurbah itu makom kedekatan hamba dengan Allah. Makom kurbah itu makomnya para anbiya wal auliya was suhada wasalihin. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah salat dengan syariat jismaniyah saja akan mendapatkan makom darajat, maka Allah tinggikan derajatnya. Tapi bagi mereka yang menggabungkan antara salat thariqah dan salat syariat, mereka akan mendapatkan dua kedudukan. Yang pertama disebut maqam darajat, dan yang kedua maqam kurbah. Enak Pak, ya, enak. Surganya beda Pak, antara maqam darajat dan maqam kurbah. Ya, surganya beda. Ya. Surganya beda Pak. Dikumpulkannya beda, ahli-ahli makam darajat ini loh, ini makam kurbah ini beda. Makam darajat surganya adalah surga Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim. Tapi surga makam kurbah bukan itu Pak. Di surga di makam kurbah nggak ada makanan, nggak ada sate. Ya, nggak ada gurame, nggak ada susu, nggak ada madu, nggak ada anggur, nggak ada semangka. Di makam kurbah itu hanya memandang wajah Allah, perut rasa kenyang, mata tidak pernah mengantuk, hati merasa riang, timbul kedekatan cinta, syauq dan zauq kepada Allah hanya memandang wajah Allah. Itu makam kurbah. Enak Pak, masuk makam kurbah Allah udah ngejemput. Iya, enak udah. Ya, mantap. Kalau surga yang masih ada makanannya, yang ada susunya, yang ada telaga kausarnya, ada telaga-telaga yang berisi madu dan susu, itu masih surga makam darajat. Kalau makam kurbah udah nggak ada itu. Hanya memandang wajah Allah, hanya bermusyahadah dengan Allah, menikmati keindahan kejamalannya Allah. Hidup itu terasa indah, melebihi indahnya, lebih besar dan dahsyat, azim, begitu besar. Itu makam kurbah. Ya. Nah, bagi mereka yang menyatukan antara salat syariat dan salat tarekat, maka mendapatkan kedua kedudukan darajat dan kurbah. Bahkan ada satu statement yang mengatakan, berapa banyak orang yang sholat belum menemukan hakikat sholat. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat tapi dia masih merasakan hakikat sholat. Ayo, bingung kita, ya Pak. Berapa banyak orang yang sholat belum menemukan hakikat sholat. Dia hanya menggunakan sholat secara syariat. Berapa banyak orang yang sudah meninggalkan sholat tapi masih menikmati hakikat sholat. Bagi orang tarekat, setelah dia sholat syariat, dia masih sholat Pak, masih menemukan hakikat sholat. Sampai tidurnya pun sholat, sampai berjalan punnya sholat, tapi sholat secara tarekat. Ini jangan diambil setengah-setengah nih Pak. Nanti Bapak Ibu ngambil setengah-setengah. Eling aja, zikir aja, nggak usah ngerjain sholat syariat. Nah, kita kan udah sholat. Nah, ini salah nih Pak. Ini bukan apa yang saya sampaikan Pak. Menggabungkan antara sholat syariat dan sholat tarekat. Badannya sholat takbiratul ihram, ruku, sujud, ya, dengan suara-suara yang dijaharkan, dengan gerakan-gerakan yang diperintahkan, ruhaniyahnya dekat kepada Allah, hatinya mengingat Allah, rasanya sedang cinta dan bersama Allah. Itu yang disebut penggabungan antara sholat syariat dan sholat tarekat. Ada rukun fi'liyahnya, rukun pekerjaannya, ada rukun qauliyah ucapannya, ada rukun qalbiyahnya, hadirnya hidup dan
terkoneksi oleh Allah, penggabungan antara sholat syariat dan sholat tarekat. Kalau sudah menemukan hakikat sholat yang seperti ini, sholatnya disebut sholatul wusta. Sholatnya selalu dawam, selalu ingat kepada Allah walaupun ada badai, ada masalah, bahagia, senang, gembira, sakit dan lain sebagainya, hatinya tidak pernah berubah, hanya ingat kepada Allah. Itulah sholatul wusta. Dan di sini disebut oleh baginda Rasulullah, bagi mereka yang sudah mencapai tingkatan tersebut, sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Dia akan mendapatkan kedudukan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan orang-orang yang sudah masuk ke makam ini, dia bisa mencegah dirinya untuk tidak berbuat keji dan mungkar. Apa dilanjutkan? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi Intinya itu, Pak. Ya. Aqimis salah, dirikanlah salat wahai umat Muhammad. Ya Muhammad, dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di dalam dirimu kamu tidak berbuat keji dan mungkar karena engkau sudah mengkoneksikan hatinya kepada Allah. Wala dzikrullahi Itu rangkumannya, Pak. Ketahuilah, dengan menghidupkan, mengkoneksikan, berzikir hatimu kepadaku, itu sesuatu yang paling besar dan azim. Tidak ada lagi. Ya Pak? Oh pantas disematkan di dalam rukun Islam yang pertama, asyhadu alla ilaha. Kita disuruh apa? La ilaha illallah. Itu alat, Pak. Alat untuk mencapai sa'adah. Jadi suatu kita sholat takbiratul ihram, ya ini simbolisasi, Pak. Takbir kan kita begini, Pak, ya. Takbir begini, mengangkat dua tangan, ya. Ya kan? Ini huruf apa sih, Pak? Huruf apa ini? Ba, bukan? Kudu ada titiknya dong. Titiknya di sini, Pak. Kalau Anda pada saat takbiratul ihram berbentuk ba, ayo hidupkan. Karena ba harfu jar. Ba diawali dari suratul Fatihah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Dengan itu bersama nggak, Pak? Saya duduk dengan Pak Heri, saya duduk bersama Pak Heri. Kalau sudah bersama, kalau Anda kata dengan Allah, ya udah, Allah selalu ada. Kenapa Allah diusir-usir? Kalau andai kata sudah terkoneksi dengan huruf ba, di situ Allah akan berikan sifat rahman dan rahim kepada manusia yang selalu terkoneksi oleh Allah, yang selalu hidup bersama Allah, dengan Allah. Kun ma'aman wa ilam takun ma'aman, kun ma'aman ma'allah. Dia harus bisa dekat dengan Allah. Kalau tidak bisa dekat dengan Allah, dekati orang yang sudah dekat kepada Allah. Ya udah, dekati aja pangersa Bapak ya, biar kita dibawa oleh beliau. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, ini jadi panjang lagi ya. Mudah-mudahan dengan implementasi sholat khusyuk, ya kita bisa menggabungkan sholat syariat dan sholat tarekat di dalam diri kita, sehingga ruh dan kalbu kita terkoneksi oleh Allah dan bisa menghadirkan Allah. Karena yang berat dan susah itu menghadirkan Allahnya. Mudah-mudahan senantiasa kalbu kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, dibina, dibimbing, diarahkan, ditarbiyah oleh guru mursyid kita. Mudah-mudahan senantiasa kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan kekhilafan, apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang jelas, yang menyentuh perasaan Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami cukup sekian.